Let's go. PPNBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tala Noval Hafiz. Di sini akan menjelaskan secara singkat apa itu PPNBM. Pertama, definisi dari PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha yang menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Selanjutnya, ada karakteristik PPNBM itu sendiri. Pertama, PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Berarti ini maksudnya tidak mungkin ada PPNBM tanpa adanya PPN. Lalu kedua, PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau dengan sesama PPNBM. Berbeda dengan PPN, meskipun tidak dapat dikreditkan apabila barang kena pajak yang tergolong mewah diekspor, PPNBM yang dibayar atas perolehannya ketika diimpor atau ketika diperoleh dari dalam daerah pabean dapat diminta pengembalian. Lalu yang terakhir, PPNBM dikenakan hanya satu kali, yaitu pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pabrikan yang menghasilkannya atau pada saat impor BKP yang tergolong mewah. Tujuan pengenaan PPNBM. Pertama itu ada mengurangi dampak regresif PPN sebagai pajak objektif. Nah, sebagai pajak objektif, PPN tidak memperhatikan kondisi subjektif subjek pajak, sehingga PPN tidak memperhatikan asas keadilan pemungutan pajak. Undang-undang berupaya mengurangi kesenjangan beban pajak antara penghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Maka, apabila konsumen berpenghasilan tinggi mengonsumsi BKP yang tergolong mewah, beban pajak tambahan dari PPNBM tarifnya itu relatif lebih tinggi daripada tarif PPN. Lalu tujuan kedua, mengendalikan konsumsi BKP yang tergolong mewah. Cara mengendalikannya itu yaitu contohnya seperti investasi yang akan memberi manfaat baik ke orang lain atau bisa juga disimpan di bank dalam bentuk deposito. Nah, jadi agar si bank dapat menyalurkan dananya itu untuk yang membutuhkan modal untuk melakukan investasi. Lalu yang ketiga, melindungi produsen kecil dan tradisional. Yang keempat, mengamankan penerimaan negara. Selanjutnya, tarif PPNBM menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, kalau tarif PPNBM itu paling rendah adalah 10% dan yang paling tinggi itu 200%. Tarif PPNBM atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah adalah 0%. Nah, ini kriteria barang kena pajak yang tergolong mewah untuk PPNBM. Pertama itu, barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Lalu kedua, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Ketiga, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Contoh jenis barang mewah. Ada dua tipe. Pertama, kelompok kendaraan bermotor dan kelompok selain kendaraan bermotor. Nah, ini di kelompok kendaraan bermotor sendiri ada dua bagian lagi. Pertama, kendaraan bermotor yang tidak dikenai PPNBM dan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPNBM. Untuk kendaraan bermotor yang tidak dikenai PPNBM itu kriterianya adalah kendaraan bermotor dalam bentuk CKD atau completely knockdown, yang artinya itu dirakit dalam negeri. Lalu kendaraan bermotor dalam bentuk sasis,
Lalu kendaraan bermotor untuk angkutan barang seperti pickup, mobil box, truk, mobil kontainer, dan sejenis lainnya. Lalu kendaraan bermotor beroda dengan kapasitas isi silinder tidak melebihi 250 cc. Yang terakhir, kendaraan bermotor untuk mengangkut orang dengan kapasitas angkut 16 orang termasuk pengemudi. Untuk kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPNBM itu ada kendaraan bermotor berupa mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan digunakan atau mobil yang digunakan untuk angkutan umum. Lalu ada kendaraan bermotor untuk protokoler kenegaraan. Lalu ada kendaraan bermotor untuk mobil dinas TNI Polri dengan kapasitas 10 orang atau lebih termasuk pengemudinya. Lalu yang terakhir kendaraan bermotor untuk patroli TNI atau Polri. Nah, ini kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPNBM itu ada keterangan tambahannya, yaitu untuk memperoleh fasilitas dibebaskan dari PPNBM memerlukan surat keterangan bebas PPNBM dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang terkait. Nah, untuk yang tipe selain kendaraan bermotor itu pertama ada hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Lalu balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara tanpa tenaga penggerak, lalu ada peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Lalu ada pesawat udara selain yang disebut di atas, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Lalu ada kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama untuk dirancang pengangkutan orang. Kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara dan angkutan umum. Dan yang terakhir ada kapal yak, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata. Untuk penetapan tarif PPNBM lebih rincinya bisa diakses dari link berikut ini yang untuk kendaraan bermotor dan juga ada untuk yang selain kendaraan bermotor. Juga bisa dicek di deskripsi video. Nah, dasar pengenaan pajak DPP PPNBM itu pertama, untuk penyerahan kendaraan bermotor di dalam daerah pabean, DPP-nya itu pakai harga jual. Kalau untuk impor kendaraan bermotor adalah dari nilai impornya. Lalu dalam hal terdapat hubungan istimewa sehingga harga jual itu lebih kecil daripada harga pasar wajar, maka penetapan DPP-nya itu sebesar harga pasar wajar. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Signing out.